menjelaskan hanya orang yang dipenuhi firman logos itu yang disebut anak-anak Allah. Sebab dia harus berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kita melihat saudara, ayat-ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak ngerti saya. Ya. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, "Akulah bait Allah." Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu." Nanti firman Allah juga harus memenuhi kita seperti memenuhi Yesus. Dia sudah lulus, bisa kok. Dia menjadi yang sulung. Lalu kita akan mengikuti. Yohanes pasal 4 kita melihat ya, Yesus berkata, "Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Dia hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yohanes 14 kita baca ayat 9 dan 10. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri." Tidak dari diriku sendiri. Jadi apa yang dikatakan itu firman, logosnya Allah. Dengar, yang dikatakan Yesus itu logosnya Allah. Amin. Jadi logos tidak menjelma menjadi Yesus. Logos milik Allah yang mendiami Yesus. Dan Yesus menyampaikan, mengutarakannya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelum saya tanggapi video tadi, jangan lupa like, subscribe, dan memberikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih, masalah Tritunggal, Tuhan itu Esa, tapi dinyatakan dalam 3 pribadi, menjadi pro dan kontra, dan juga dijadikan bahan debat, baik dari luar Kristen, bahkan di dalam kekristenan sendiri. Akhir-akhir ini begitu banyak pendeta-pendeta yang semakin pintar, sekolahnya semakin tinggi, namun ada yang kembali ke dasar Alkitab, ada juga yang tidak kembali ke dasar-dasar Alkitab. Sobat-sobat yang terkasih, kita baru saja saksikan sebuah video yang saya potong, yang saya ambil dari sebuah channel, di mana Bapak Pendeta Erastus mengatakan bahwa Yahweh itu yang juru selamat, bukan Yesus.
Yahweh itu yang terang, bukan Yesus. Yahweh itu yang gembala, bukan Yesus. Perkataan inilah yang menjadi masalah baik di dalam kekristenan bahkan di luar kekristenan. Namun kalau yang saya pantau, yang saya melihat, sebenarnya Bapak Erastus ini lebih banyak fokus kepada perjanjian lama, sehingga beliau mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Yahweh yang juru selamat dan bukan Yesus. Namun kita harus perhatikan firman Tuhan, panjang, lebar, luas, dan dalam. Kadang-kadang orang mengerti dalamnya tapi tidak mengerti lebarnya. Kadang-kadang orang mengerti tingginya tapi tidak mengerti luasnya, saudara. Namun apapun yang dikatakan, baik itu pendeta-pendeta terkenal atau tidak terkenal, kita harus teliti kembali kepada firman Tuhan. Kadang-kadang ayat firman Tuhan betul diambil dan dibacakan, namun cara menafsirkannya berdasarkan teori, berdasarkan penelitian, sehingga muncul pola pikir bahwa Yesus Kristus itu bukan juru selamat. Namun kita lihat dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau Yesus bukan juru selamat, untuk apa capek-capek Yesus mesti datang? Tuhan izinkan numpang di kandungan Maria dan dilahirkan dan menjadi juru selamat. Tidak ada guna. Lebih baik Yahweh pakai para nabi daripada mesti capek-capek suruh Yesus turun dari sorga dan ujung-ujungnya mengatakan Yesus bukan juru selamat. Jelas-jelas Alkitab berkata bahwa Yesus itu turun dari sorga, datang dalam rupa manusia untuk mengerjakan karya keselamatan. Jadi kalau Yesus bukan juru selamat, untuk apa dia datang capek-capek dalam dunia ini? Dan Yahweh bisa pakai orang-orang atau bisa pakai yang lain untuk menjadi nabi untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara-saudara, dalam Matius 1 ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi yang jelas-jelas Yesus itu adalah juru selamat yang Tuhan utus dia ke dalam dunia. Karena dasar Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 berikan kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sehingga Bapa dan Roh Kudus mengutus Firman ke dalam dunia untuk berinkarnasi menjadi manusia, supaya Firman itu berbicara dengan manusia tentang jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi Alkitab jelas menyatakan Yesus itu juru selamat. Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa.
Kalau dia bukan juru selamat, dia tidak punya hak untuk mengampuni dosa. Alkitab jelas-jelas menyatakan Yesus itu mengampuni dosa, datang untuk mengampuni dosa. Kalau bukan dia, bukan juru selamat, pasti dia akan bilang, Allah yang ada di dalam aku yang mengampuni dosa kamu. Sehingga perkataan ini membuat sungut-sungut. Ya, saudara yang kekasih, di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, ya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, saya percaya orang-orang ini ada waktu Yesus berkata dia mengampuni dosa. Dibandingkan dengan pendeta-pendeta yang terkenal sekarang ini kan tidak hadir waktu Yesus ada dalam dunia. Jadi kita berbicara kembali ke dasar Alkitab. Tidak boleh menggunakan teori-teori dan akhirnya kita keluar dari dasar Alkitab. Sobat-sobat yang terkasih dalam nama Yesus, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Ya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi mereka lihat bahwa Yesus ini mengaku sebagai Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Padahal memang Yesus itu juru selamat, mengampuni dosa, dikasih kuasa untuk mengampuni dosa. Karena memang dia datang dari sorga, firman yang kekal itu. Markus 2 ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Perhatikan, jadi anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa, berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi jelas dia benar-benar juru selamat dunia. Kalau dia bukan juru selamat, mana bisa dia bisa mengampuni dosa manusia? Jadi Yesus itu benar-benar juru selamat. Bukan Yahweh di dalam Yesus untuk Yesus mengerjakan keselamatan. Memang dia juru selamat yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas Alkitab berkata Yesus itu juru selamat. Ketika orang-orang Samaria dalam Yohanes 4, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi kita lebih percaya perkataan Yesus daripada perkataan pendeta-pendeta yang sekolah tinggi. Saking tingginya sekolah mereka, mereka bikin bingung banyak orang. Ya, kita harus percaya perkataan Yesus, dia juru selamat. Dalam Yohanes 4 ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi kita tahu Yesus juru selamat itu bukan dari kata orang, bukan dari kata-kata pendeta yang terkenal tapi tidak berdasarkan firman,
kita tahu Yesus Juru Selamat berdasarkan perkataannya, yaitu firman Allah. Dan Yesus juga berkata dia terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus datang dari sorga membawa terang. Jadi Yesus itu bukan manusia di bumi yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi nabi. Dia firman berasal dari sorga, datang ke dalam dunia untuk membawa terang. Memang di dalam perjanjian lama Yahweh itu juru selamat, Yahweh itu terang, Yahweh itu gembala. Tapi dalam perjanjian baru, terang itu turun ke dalam dunia yang bernama Yesus Kristus. Karena Yesus, Bapa, Roh Kudus adalah satu. Dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada lagi seorang pun yang dapat bekerja. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab aku di dalam dunia, selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Jadi Yesus adalah terang. Jadi kita melihat di sini kebenaran. Alkitab itu sudah mencatat dan Alkitab sudah menyatakan bahwa memang Tuhan itu Esa, tapi dinyatakan dalam 3 pribadi. Bapa kekal, Yesus kekal, dan Roh Kudus kekal. Dan Dia juga adalah gembala. Ya, Yesus itu juga gembala. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata Dia gembala yang baik. Jadi Alkitab sudah menyatakan Allah itu Esa, dinyatakan dalam 3 pribadi. Sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 memberikan kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu.